Para pendengar setia siraman rohani Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua, di mana saja Anda berada, Salve Salum. Kembali hadir menemani Anda sekalian, saya Romo Kristo Oki Projo dalam Renungan Mimbar pagi ini, tanggal 28 Februari 2024. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam permenungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam membimbing langkah hidup kami. Kadang kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup seperti Yeremia. Namun kami percaya Roh Kudusmu selalu menuntun dan membimbing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari, rekan-rekan umat Tuhan yang dicintai dikasihi oleh Kristus Yesus. Tema permenungan kita, tanggung jawab pemimpin itu memberi nyawa. Sebuah sharing, ketika masih bertugas di Emmaus dan dalam satu kesempatan pendampingan informal bersama para frater tahun orientasi rohani Loodamian Emmaus, saya mengungkapkan sebuah pertanyaan demikian. Sekarang setiap orang mau menjadi kepala desa, DPR, bupati, gubernur, presiden, atau bahkan jadi ketua RT, selalu menggaungkan tagline, "Aku dipanggil untuk melayani." Jika semua bisa untuk melayani, mengapa para frater berusaha mati-matian untuk menjadi imam, rela tidak menikah, toh ujung-ujungnya melayani? Apa yang membedakan kepemimpinan imamat tabisan dan kepemimpinan publik sosial umum lainnya?
Suasana ruangan aula para frater seketika itu jadi hening. Para frater tampak tersenyum sambil berpikir-pikir. Saya lantas melanjutkan pembicaraan. Seturut penghayatan imamat tabisan saya, semangat pelayanan imamat memiliki keunikan dan kekhasan yang begitu istimewa. Seorang bupati, seorang DPR, seorang gubernur, atau presiden memiliki tanggung jawab momental periodik. Dia hanya akan memikirkan persoalan itu selama ia menjabat. Dia memikirkan persoalan masyarakat bisa jadi karena punya potensi untuk bertahan dengan kursi jabatannya atau naik level ke jenjang berikut. Dia berusaha berjuang untuk masyarakat karena tidak mendapat penghargaan. Bahkan untuk mendapat jabatan, terjadi persaingan, bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk menggapainya dengan tangan besi, kata Yesus. Sedangkan pelayanan imamat tidaklah demikian. Ketika orang tidak memikirkan nasib dirinya, seorang imam justru memikirkannya. Mencari solusi, hadir untuk memberi jalan keluar pastoral. Saya mengambil contoh para pekerja migran ilegal, penyakit sosial masyarakat seperti perjudian. Seorang imam akan memikirkan hal ini dengan serius untuk menjaga generasi gereja yang lebih bermartabat, bukan karena label jabatan atau kedudukan atau penghargaan. Seorang imam tidak memikirkan dirinya, walau mungkin ada umat yang tidak simpatik akan perjuangannya untuk memperbaiki nasib, situasi dan mental masyarakat yang semakin rusak. Seorang imam bisa dicaci dan diancam. Kisah sering di atas tidak dimaksud untuk memberi pembanding pemisah antara pelayanan para kaum awam dan kami, para kaum tertabis religius. Tetapi yang hendak ditonjolkan adalah semangat kepemimpinan Yesus Kristus yang seharusnya menjiwai setiap pengikutnya. Jika dipercaya pada posisi strategis pengambil kebijakan dan keputusan publik, mestinya mengedepankan usaha pembebasan, kemanusiaan, agar manusia hidup dalam kemerdekaan secara utuh, rohani, jasmani, tanpa tersandra kepentingan politis dan populis semata. Kepemimpinan memberi nyawa berarti mampu memberi diri secara penuh, utuh, total, tanpa pamrih. Korban dan risiko kadang menghantui, bahkan kadang menjadi pilihan antara menanggalkan jabatan atau kedudukan dan perjuangan kemanusiaan yang membebaskan dan adil. Kepemimpinan memberi nyawa juga dapat bermakna menunjukkan jalan agar mereka keluar dari belenggu hidup akibat tercengkram sistem adat atau struktur sosial dan perilaku kebiasaan buruk yang memiskinkan cara pikir dan cara tindak mereka yang kita layani. Kepemimpinan memberi nyawa berarti siap bertarung nyawa atas ancaman karena memperjuangkan nilai kemanusiaan sebagai insan yang bebas, merdeka, dan bermartabat. Kepemimpinan memberi nyawa berarti membangkitkan semangat pengharapan, optimisme bagi mereka yang berada dalam kejatuhan, dalam kehilangan arah hidup. Kepemimpinan memberi nyawa berarti terlibat, masuk dan menjadi bagian solusi dari mereka yang berada di dalam cengkraman persoalan ketidakpastian hidup. Kepemimpinan memberi nyawa berarti menolak mental bos, mental untuk menindas, dan menghidupi semangat hamba melayani tanpa batas, tanpa menuntut. Itulah kepemimpinan dalam semangat salib, korban agar mereka memperoleh hidup, mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Kita memulainya pada masa Prapaskah ini, masa untuk sekolah kepemimpinan yang membebaskan atas teladan Kristus. Amin. Ya Tuhan, sabda-Mu mencerahi kami untuk mampu meneladani kepemimpinan Kristus yang dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, serta berani berkorban demi memperjuangkan kemanusiaan yang bermartabat dan sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bawalah berkat Tuhan untuk setiap aktivitas, karya, pekerjaan, dan pelayanan-Mu di mana saja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.